Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di video kedua ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai IP address dan subnetting. Nah, sebelumnya IP address itu memiliki dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai IP versi 4 terlebih dahulu. Nah, IP versi 4 ini memiliki jumlah 32 bit dan memiliki 4 oktet, yaitu x.x.x.x, yang x-nya ini adalah berupa angka yang berkisar dari 0 hingga 255. Tidak bisa kurang dari 0 dan tidak bisa lebih dari 255, hanya dari 0 hingga 255. Nah, contohnya di sini saya akan menuliskan IP 192.168.1.1. Nah, sebenarnya tidak hanya IP dengan angka ini saja ya teman-teman, ini hanya sebagai contoh. Nah, penulisan IP yang benar adalah dengan menggunakan slash. Nah, di sini kita akan menggunakan slash 24. Nah, apa sih slash 24 itu? Nah, slash 24 itu dinamakan sebagai prefix. Prefix. Apa itu prefix? Prefix adalah total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari total IP yang bisa dipakai, kita akan melakukan yang namanya subnetting. Nah, pada subnetting itu kita akan mencari total IP, lalu subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, untuk mencari total IP, sini menggunakan rumus 32 dikurangi prefix. Nah, 32 ini dari mana? 32 ini berasal dari sini, karena IP 4 itu memiliki 32 bit. Lalu, dikurangi prefix. Prefix ini slash-nya ya, tergantung slash berapa. Nah, oke, langsung saja. Jadi, 32 dikurangi. Tadi kita menggunakan slash 24, berarti dikurangi 24. Itu hasilnya adalah 8. Lalu setelah itu 2 dipangkatkan 8. Kenapa 8? Karena hasil dari 32 dikurangi 24 adalah 8. 2 pangkat 8 itu hasilnya adalah 256. Nah, bisa kita tulis adalah kisaran angka 0 hingga 255, itu hasilnya adalah 256. Lalu selanjutnya adalah subnet mask. Untuk mencari subnet mask, itu rumusnya adalah 256 dikurangi total IP. Nah, di sini karena total IP-nya adalah 256, berarti 256 dikurangi 256. Oh iya, maaf. Sebenarnya 256 ini dari mana? 256 ini berasal dari sini. Jumlah dari bilangan 0 sampai 255. Hasilnya 256. Jadi 256 dikurangi total IP-nya adalah 256. Nah, total IP-nya tergantung dengan hasil 32 dikurangi prefix ya. Nah, 256 dikurangi 256 hasilnya adalah 0. Lalu bisa kita tulis seperti ini, 255.255.255.0. Kenapa 0? Karena di sini hasilnya 0. Dan yang kita ganti adalah angka belakangnya saja ya, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya adalah mencari IP network. IP network merupakan angka pertama atau bilangan pertama. Nah, di sini bilangan pertamanya adalah 0 ya, teman-teman. Jadi kita tuliskan 0. Lalu untuk IP broadcast merupakan angka terakhir. Nah, di sini angka terakhirnya 255. Jadi kita tulis 255. Nah, untuk mencari IP range, ini kita menambahkan satu angka setelah IP network. Satu angka setelah IP network adalah 1 sampai satu angka sebelum IP broadcast. Nah, satu angka sebelum IP broadcast adalah 254. Nah, ini adalah IP range-nya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ada contoh lain.
Nah, contoh lainnya ada IP 172.168.5.1/26. Nah, langsung saja ya teman-teman. Sini kita tulis total IP, lalu subnet mask, IP network, IP broadcast, dan yang terakhir ada IP range. Nah, langsung saja di sini untuk total IP-nya adalah 32 dikurangi prefixnya adalah slash. Jadi di sini slashnya 26, jadi kita tulis 32 dikurangi 26. Hasilnya adalah 6. Lalu selanjutnya adalah 2 dipangkatkan 6. 2 dipangkatkan 6 hasilnya adalah 64 ya teman-teman. Nah, di sini 0 sampai 63. Lalu selanjutnya adalah subnet mask. Subnet mask ini berarti kita 256 dikurangi total IP-nya adalah di sini 64, jadi kita tulis 64. 56 dikurangi 64 hasilnya adalah 192. Lalu bisa kita tulis seperti ini, 255.255.192. Nah, yang kita ganti adalah angka belakangnya saja. Oke. Lalu selanjutnya adalah IP network. IP network merupakan angka pertama. Nah, angka pertamanya adalah 0. Lalu untuk angka terakhir atau IP broadcast-nya adalah 63. Lalu IP range-nya berapa? IP range-nya adalah satu angka setelah IP network, yaitu 1, sampai satu angka sebelum IP broadcast, yaitu 62. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk contoh yang kedua. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga itu ada IP 10.10.10.50/27. Nah, kita tulis dulu total IP subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, total IP-nya di sini kita tuliskan adalah 32 dikurangi prefixnya itu slash 27. Itu hasilnya adalah 5. Lalu 2 dipangkatkan dengan 5. Itu hasilnya adalah 32. Nah, bisa kita tulis seperti ini, 0 sampai 31. Lalu untuk subnet mask-nya adalah 256 dikurangi dengan total IP-nya adalah 32. Itu hasilnya adalah 224. Nah, lalu kita tulis seperti ini, 255.255.225.224. Nah, lalu untuk IP network-nya itu adalah angka pertama, itu 0, dan IP broadcast-nya itu angka terakhirnya adalah 31. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasannya 50 itu tidak bisa masuk ke blok pertama ini karena hanya 0 sampai 31 atau hanya ada 32 kapasitasnya. Nah, lalu bagaimana agar 50 ini bisa masuk? Nah, untuk itu ada yang namanya blok subnet. Nah, blok subnet itu adalah untuk melanjutkan subnet, untuk melanjutkan blok pertama. Nah, caranya adalah dengan menambahkan satu angka setelah 31, yaitu 31 tambah 1 adalah 32, dan untuk IP broadcast-nya adalah 32 ditambah dengan total IP. Jadi ditambah 32 ya. Jadi 32 tambah 32 hasilnya 64, dan 64 dikurangi 1 untuk IP broadcast-nya jadi 63. Nah, bisa kita lihat setelah melakukan blok subnet, 50 ini bisa masuk ke blok yang kedua. Ya. Bagaimana jadinya?
jika 50 ini kita ganti dengan 70. Tetap tidak bisa ya, teman-teman. Maka dari itu kita akan membuat blok yang ketiga. Caranya sama seperti tadi, dengan menambahkan satu angka setelah angka ini, setelah angka terakhir. Maaf. Jadi 63 ditambah 1 adalah 64. Lalu untuk IP broadcast-nya adalah 64 ditambah dengan total IP-nya adalah 32, jadi 96. Nah, 96 dikurangi 1, yaitu 95. Nah, bisa kita lihat di sini 70 itu bisa masuk ke blok ketiga. Ya, teman-teman. Nah, tapi perlu diingat bahwa blok A ke blok B itu tidak bisa saling terkoneksi. Begitu pula dengan blok B ke blok C. Itu tidak bisa ya, teman-teman, karena berbeda blok. Nah, contohnya misalkan ada komputer di blok 1 dengan IP 10 dan komputer di blok 2 dengan IP 33. Nah, komputer ini itu tidak bisa saling terkoneksi karena sudah berbeda blok. Nah, untuk IP range-nya kita menggunakan blok yang ketiga, yaitu satu angka setelah angka 64, yaitu 65, sampai satu angka sebelum 95, yaitu 94. Nah, oke teman-teman, bisa dipahami ya. Misalkan kurang jelas, bisa diputar ulang videonya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang IP public dan IP private. Nah, IP public adalah IP yang bisa diakses di mana saja. Ya, contohnya ada facebook.com dengan IP 10.10.10.10 dan ada juga contoh misalkan google.com dengan IP 8.8.8.8. Nah, IP public adalah IP yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Kita bisa akses di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan dimanapun dengan menggunakan koneksi internet. Sedangkan untuk IP private itu hanya bisa diakses oleh itu saja, hanya dengan satu device atau semacamnya. Sesuai dengan namanya adalah IP private. Nah, contohnya dari IP private itu ada 192.168.10.1. Nah, ini contoh IP private ya. Nah, IP ini hanya bisa diakses oleh satu device saja ya, teman-teman. Nah, jadi intinya IP public itu adalah IP yang bisa diakses di mana saja dan oleh siapa saja. Dan sedangkan IP private adalah IP yang hanya bisa diakses oleh satu device saja. Teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep switch dan router. Switch sendiri adalah menghubungkan device dalam satu blok subnet, yang dimana contohnya seperti ini. Sini ada PC 1 yang terhubung dengan switch serta terhubung juga dengan PC 2 dan juga terhubung PC 3. Terhubung juga dengan PC 3 ya. Nah, contohnya switch ini memiliki IP 192.168.1.0/27. Nah, /27 ini memiliki 32 IP yang bisa dipakai. Nah, contohnya ini PC-nya memiliki IP 192.168.1.1.
satu. Ya. Satu. Lalu untuk PC 2 memiliki IP 192.168.1.2. Dan untuk PC ketiga ini memiliki IP 192.168.1.3. Nah, setiap perangkat yang terhubung ke switch ini tersambung oleh kabel. Nama kabelnya adalah kabel UTP atau kabel STP. Nah begitu ya teman-teman contoh sederhananya. Lalu untuk router sendiri, routers itu adalah menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, router ini bisa menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, untuk contohnya sebentar di sini saya akan copy saja. Karena si router ini bisa menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda, sini kita akan menambahkan contoh. Nah, kita kasih router. Nah, ya di sini kita PC 4. Nah, nantinya fungsi dari router ini adalah bisa membuat PC 4 yang berada dalam blok yang berbeda. Ini memiliki IP 192.168.1.70 misalkan. Nah, fungsi dari router ini kan untuk menghubungkan perangkat dengan blok yang berbeda. Slash 27 ini hanya memiliki 32 IP yang bisa dipakai, maka dari itu kita akan membuat blok baru. Nah, jadi fungsi dari router ini adalah bisa menghubungkan blok 1 dengan blok 2 agar bisa saling terhubung. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat konfigurasi di Cisco Packet Tracer. Teman-teman, di sini kita sudah ada di aplikasi Cisco ya. Nah, pertama kita klik ke End Device. Nah, kita klik yang PC 1. Kita klik 2, lalu kita tambahkan switch. Kita ke sini network device lalu switch. Nah, kita pilih yang ini. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel yang paling pertama ini, yang gambar petir ini kita hubungkan ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi satu, kita diklik 2 kali ke menu desktop ya, IP configuration. Kita masukkan IP address-nya misalkan 92.168.1.1. Nah, kita akan mencoba menggunakan IP ini. Nah, kita coba pakai IP yang ini yang 10.10.10. Kita hapus, kita ganti jadi 10.10.10.10. Lalu subnet masknya kita ganti di 224 ya. Jadi 224. Nah, oke. 224. Nah, oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama, kita klik 2 kali ke menu desktop, lalu IP configuration. Nah, kita akan mencoba apakah bisa mengirimkan pesan ya. Nah, teman-teman klik 2 kali, satu, lalu ke command prompt, lalu ketik ping, masukkan IP PC 2 10.10.10.11, enter. Nah, reply berarti sukses ya teman-teman. Sukses. Lalu selain menggunakan command prompt yang di sini ya, yang di sini yang desktop, kita juga bisa menggunakan ini guys,
Nah, teman-teman, kita kirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Nah, bisa lihat di sini ini keterangannya successful ya, teman-teman. Nah, berarti ini bisa berhasil terkirim. Selanjutnya kita akan membuat blok yang kedua. Ini sebentar, kita pindah sedikit, kita buat lagi. Nah, kita buat lagi, kita ke end device, kita PC 3, PC 4, dan PC 5. Lalu ke network device, ke switch. Nah, lalu seperti tadi kita koneksikan. Ini kita koneksikan seperti ini. Begitu pula dengan PC 4 dan PC 5. Mengkonfigurasikan blok yang kedua, blok yang berbeda. Nah, caranya sama seperti tadi. Klik dua kali lalu ke desktop, IP configuration. Nah, ini kita menggunakan IP yang ini. Menggunakan blok yang kedua. Yang sini 32 berarti 33 10.10.10.33. Lalu untuk subnet masknya 255.255. Maaf teman-teman, titik 224. Nah, lalu selanjutnya nah, oke teman-teman, kita akan mencoba mengirimkan pesan PC 3 ke PC 4. Nah, successful ya teman-teman. Ini sukses, berarti kita berhasil konfigurasinya. Nah, selanjutnya kita coba yang PC 4 ke PC 5. Ini sukses juga ya teman-teman. Lalu kita coba lagi dari yang PC 5 ke PC 3. Sukses juga ya teman-teman. Kita coba sekali lagi dari PC 5. Ini sukses ya teman-teman, berarti sudah berhasil, sudah bisa sukses. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan router ke dalam jaringan sini. Nah, di sini sebenarnya ada banyak sekali pilihannya teman-teman. Sini saya akan menggunakan yang paling belakang. Nah, kita tambah router, lalu kita hubungkan, kita koneksikan dari switch ke router, lalu dari router ke switch. Nah, di defaultnya biasanya FA0 seperti ininya tidak muncul ya teman-teman. Nah, untuk bisa memunculkannya, teman-teman bisa klik option, terus preference. Nah, di sini yang always show port labels. Nah, ini kalau dinonaktifkan, ini tidak akan muncul ya teman-teman. Seperti ini, kosong. Nah, untuk memunculkannya, ketik yang tadi option, preference, dan always show portnya diaktifkan. Nah, kalau sudah centang biru, sudah aktif, dan bisa terlihat FA00, FA01 seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi router karena ini sudah berbeda blok ya teman-teman. Sudah berbeda blok seperti ini. Beda blok, jadi kita harus melakukan konfigurasi agar bisa saling terhubung. Nah, kita klik dua kali routernya, terus ke menu configuration, ke ini fast ethernet 00. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini masih ada titik merah seperti ini. Kalau kita on kan, kita nyalakan, ini akan berubah jadi hijau. Nah, ya sudah hijau. IP configuration-nya tadi 10.10.10.1. Terus ininya kita ganti jadi 255.255.224. Nah, oke.
Untuk pas internet 01-nya juga kita on kan, kita jadi 10.10.10.33 224. Oke. Nah, di sini kita masukkan balik ke IP configuration. Nah, ini untuk gateway-nya itu yang ini teman-teman. Nah, untuk FA00 yang fast internet 00 ini gateway untuk PC 1 dan PC 2. Ya. Ini gateway-nya. Kita masukkan saja, kita IP configuration, kita di sini nanti di 10.10.10.1. Nah, oke. Nah, lalu untuk PC 3 sampai 5 ini menggunakan gateway yang fast ethernet 01. Nah, ini. Kita masukkan fast ethernetnya. Configuration 10.10. Karena tadi 33 yang sudah dipakai, kita ganti ya teman-teman. 10.10.36. Karena komputer 4 dan 5-nya itu kita sudah menggunakan 33 dan 35. Jadi 36 kita ini ganti jadi 255.224. Maaf. Nah, gateway-nya tadi yang 10.10.10.33. Nah, oke. Kita lakukan hal yang sama ke PC berikutnya. Kita ganti 10.10.10.33. Nah, lanjut ke sini. Maaf. Lanjut kita ke IP configuration. Kita ganti di 10.10.10.33. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, nah kita coba dulu untuk pesan antar blok, masih satu bloknya. Blok baru ini kita kirim PC 3 ke PC 4. Nah, kita lihat di sini apakah sukses. Sukses ya teman-teman. Kita lanjut, kita coba dari PC 4 ke PC 5. PC 4 ke PC 5 apakah sukses? Alhamdulillah ya teman-teman, sukses. Lalu kita lanjut. Coba lagi dari PC 5 ke PC 3. Apakah sukses? Dan sukses teman-teman. Nah, oke. Kalau gitu, sekarang saatnya kita mencoba untuk mengirimkan pesan antar blok yang berbeda ini. Oke, kita coba. Nah, PC 2 misalkan ke PC 3. Sukses. Pilot. Biasanya memang awal-awal suka pilot, guys. Kita ulang. Apakah masih gagal? Nah, successful. Nah, kita coba perangkat yang lain. Coba kita coba dari PC 4 misalkan ke PC 1. Sukses. Pilot. Kita coba lagi. Dari PC 4 ke PC 1. Apakah sukses? Pilot juga. Maaf, sebentar teman-teman. Kita coba lagi. Apa masih gagal? Nah, sukses. Nah, sukses ya teman-teman. Kalau gagal coba dibolak-balik ya, seperti itu. Kita coba juga dari PC 1 ke PC 5. Kita cek apakah sukses. Pilot. Nah, kalau gitu kita coba dibalik dari PC 5 ke PC 1. Apa-apa. Masih gagal. Nah, successful. Nah, oke teman-teman. Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.